min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur pada Allah Zat yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di pagi subuh Ramadan yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah yang mulia, kemudian melanjutkan dengan satu amalan yang sangat mulia, majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah berikan banyak rahmat kebaikan buat kita semuanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Tema kita pagi ini Madrasah Ramadan Tarbiyah menuju Insan Kamil. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah Madrasah Ramadannya, yang kedua adalah insan kamil. Ya, poin yang kedua, kalau kita bertanya apakah ada yang namanya insan kamil? Manusia sempurna itu apa ada? Ya, kalau dari sisi bahwa sempurna berarti tanpa cacat, maka itu enggak ada. Ya. Kalau sempurna itu tanpa salah dan dosa, maka itu mustahil. Karena memang al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau sempurna itu konteksnya adalah sebagai manusia yang utuh pada semua dimensi hidupnya, maka Islam punya konsepnya. Kenapa? Karena ideologi-ideologi lain yang berseberangan dengan ajaran Islam memiliki konsep tentang manusia yang berbeda. Baca teori Darwin ya, tentang manusia. Apa definisi Darwin tentang manusia? Mereka hanya makhluk materi belaka. Manusia hanya digambarkan sebagai tulang yang dibungkus daging dan kulit, selesai. Tidak ada hakikat, karena memang dianggap seperti keturunan kera. Kalau kemudian kita membaca konsep para rahib dan pendeta di luar agama Islam, mereka hanya menganggap manusia itu makhluk spiritual murni, tanpa jasad dan tanpa intelektual. Maka jangan heran kalau pekerjaannya hanya semedi dalam biara. Mereka mengabaikan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, itu tidak mereka urus. Nah, Islam biara. Mereka mengabaikan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, itu tidak mereka urus. Nah, Islam dengan semua dimensinya, dimensi fisik tubuh kasarnya, dimensi otak pikirannya, dan dimensi spiritual hati dan jiwanya. Karena memang inilah yang ada pada manusia. Dan untuk ketiga-tiganya Islam punya perhatian yang sangat besar. Ya, walaupun secara insting Allah tanamkan dalam diri manusia untuk merawat dua yang pertama, fisik dan otaknya, tetapi disempurnakan oleh Islam sebagai ajaran yang memang memperhatikan tiga aspek tadi. Bapak Ibu sekalian, secara fisik misalnya, kita itu sebagai ajaran yang memang memperhatikan tiga aspek tadi. Bapak Ibu sekalian, secara fisik misalnya, kita itu walaupun nggak sekolah, tapi insting dalam tubuh kita itu, Bapak Ibu sekalian, secara fisik misalnya, kita itu walaupun nggak sekolah, tapi insting dalam tubuh kita itu akan merespon. Nek ngelih yo mangan,
nek ngelak yo ngombe, nek ngantuk yo turu. Kira-kira gitu Pak. Untuk makan, minum, tidur itu nggak perlu sekolah S1, S2, S3. Itu sudah dorongan naluri gorizoh di dalam tubuh kita. Ya, itu insting bawaan yang Allah titipkan. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam tubuh manusia itu ada dua gorizoh binatang, dua naluri binatang. Yang pertama naluri syahwat perut dan bawah perut. Yang kedua, di dalam tubuh manusia itu ada dua gorizoh binatang, dua naluri binatang. Yang pertama naluri syahwat perut dan bawah perut. Yang kedua dua naluri binatang. Yang pertama naluri syahwat perut dan bawah perut. Yang kedua naluri godop atau amarah. Kedua naluri ini oleh Allah dititipkan pada manusia demi keberlangsungan eksistensi hidup mereka. Sebab kalau kita nggak punya dua-duanya, selesai kehidupan manusia. Jangan nggak dikasih syahwat perut dan bawah perut, pernah tahu ngelih, hancur nggak tubuh kita Pak? Kira-kira Pak? Hancur, nggak pernah makan, gitu kan? Atau jenengan nggak punya syahwat bawah ngelih, hancur nggak tubuh kita Pak? Kira-kira Pak? Hancur, nggak pernah makan, gitu kan? Atau jenengan nggak punya syahwat bawah perut, selesai, nggak ada keturunan. Maka Allah kasih kita syahwat perut dan bawah perut supaya keberadaan dan keberlangsungan hidup kita terjaga. Ya, yang kedua naluri marah. Maka Allah kasih kita syahwat perut dan bawah perut supaya keberadaan dan keberlangsungan hidup kita terjaga. Ya, yang kedua naluri marah dengan syahwat perut bawah perut dan emosi atau marah. Kenapa? Karena kedua naluri ini kalau tidak dikendalikan dengan akal, maka akan berujung kepada kebinasaan. Syahwat perut kalau nggak diatur dan nggak dikendalikan jadi apa kira-kira Pak? Wah sudah, segalanya diemplok, segalanya dimakan, segala penyakit itu akan datang. Syahwat bawah perut kalau nggak dikendalikan kira-kira apa? Ya sudah, perempuan banyak yang jadi korban perkosaan, itu kan. Marah kalau tidak dikendalikan bisa menjadi psikopat, bisa jadi pembunuh yang kejam, bisa melampiaskan dengan tanpa batasan. Maka manusia disempurnakan pada unsur yang kedua, yaitu unsur akal pikiran. Ya. Untuk dua yang pertama ini dalam Al-Quran, Masya Allah, lihat bagaimana Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap tubuh kalian, diri kalian, apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap tubuh kalian, diri kalian, apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya itu apa. Karena ini aspek fisik kita Pak. Ya, harus kita perhatikan kebutuhan makan kita itu kayak apa sih. Maka dengan manusia memperhatikan makanannya, ya itu akan terjaga keberlangsungan hidupnya. Kemudian kalau terkait dengan akal, Masya Allah ya, banyak ayat yang berbunyi afala ta'ilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Bahasa kasarnya, apa otak kamu nggak dipakai? Apa kamu nggak mau mikir? Ya, sebetulnya tanpa ayat ini sekalipun naluri manusia itu mikir. Mikir itu tabiat manusia. Kenapa? Karena kita diberi tabiat suka memilih yang baik. Nih tanpa sekolah, tanpa ngaji, tanpa belajar, naluri manusia pasti milih yang baik. Contoh gampang, nih pamannya saya bagi-bagi amplop Pak. Ada yang tebel sama yang tipis, milih mana? Mesti milih yang tebel. Itu tuh, ya. Nek misalnya ada pembagian sembako, yang satu kardus supermi, yang satu kardus gudang garam isinya, milih yang mana? Yang gudang garam. Yang jomblo-jomblo, nek ada akhwat yang cantik sama yang nggak cantik, milih yang mana Mas? Milih yang cantik. Itu udah naluri. Ra perlu sekolah. Semua orang pasti milih yang baik.
Milih itu pakai mikir nggak Pak? Pakai. Itulah naluri berpikir ada pada setiap manusia. Masalahnya ada satu sisi dalam hidup kita yang nggak cukup dengan fisik dan otak atau pikiran kita. Ada dimensi lain yang ini merupakan panggilan jiwa atau hati kita. Contoh, secara logika, akal, kalau ada kerdus supermi atau yang satunya gudang garam, jenengan tadi bilang milih gudang garam. Apalagi kantong kresek sama gudang garam, milih yang gudang garam. Tapi saya kasih tahu, Pak, ini yang gudang garam isinya pasir sama sampah. Ini yang kantong kresek isinya emas batangan 1 kilogram. Milih mana? Hah? Pertanyaannya, apa yang membuat Anda milih kantong kresek yang Anda yakini itu adalah emas 1 kilogram? Ya, mata kita ngelihatnya kantong, gitu kan? Telinga kita memang mendengar katanya emas. Tangan kita meraba, kita nggak tahu karena dibungkus. Artinya apa? 5 indera kita belum mampu membuktikan bahwa ini adalah emas. Aspek apa yang membuat kita memilih kantong plastik yang diyakini itu emas? Hah? Apa Pak? Percaya kepada omongan saya. Karena jenengan percaya pada omongan saya, ya. Karena saya yang bicara, anggaplah saya jujur, saya terpercaya, saya amanah. Ustadz yang ngomong bahwa ini tuh emas, gitu kan? Maka yang membuat Anda memilih ini bukan karena pandangan mata, bukan karena telinga, bukan karena perabaan, penciuman ataupun indera perasa, enggak. Emas batangan sama besi dijilat itu rasanya sama, gitu kan? Ya. Tapi yang membuat Anda memilih ini karena percaya. Nah, percaya itu dimensi ini, Pak. Gitu, ya. Dan dalam hidup kita sehari-hari, kita sangat butuh dengan yang namanya percaya. Nah, percaya itu dalam bahasa Islam namanya iman. Gitu loh. Iman itu pakai logika atau pakai hati? Pakai hati, itu kan, ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Anda berobat, dikasih obat sama dokter, ya, dokter bilang ini harus diminum sehari 3 kali selama 1 bulan, diminum setelah makan. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda mengkonsumsi obat tadi? Ayo, apa kira-kira Pak? Apakah pakai logika? Enggak, percaya toh, modalnya cuma iman sama dokter. Membenarkan omongan dokter. Anda nggak mungkin akan melakukan penelitian ke laboratorium, diuji secara farmakologi, betulkah obat-obatan ini bisa bekerja menyembuhkan, lalu kemudian dites bahan bakunya apa, atau Anda mengecek ini dokter dulu sekolahnya di mana, ijazahnya asli atau palsu, ya, apakah rekomendasinya ini betul-betul otoritatif atau abal-abal? Enggak. Anda nggak perlu sampai level itu. Kalau seluruh hidup kita di dalam memilih mengharuskan logika seperti itu, stres kita Pak. Yang bikin kita tenang apa? Iman, benar Pak. Yang bikin Anda nyaman itu apa? Iman. Maka iman buahnya itu aman. Orang kalau beriman ada perasaan aman. Kalau nggak beriman, nggak mungkin muncul rasa aman. Nah, pada dimensi yang ketiga, inilah dimensi jiwa. Ya, ketika kita berbicara tentang dimensi jiwa, maka ini wilayahnya wilayah iman. Ya, ini juga harus dirawat, harus dijaga. Kenapa? Karena memang ini justru intinya manusia adalah pada hati dan jiwanya, bukan pada fisik kasar atau otak pikirannya. Ya, mari kita buktikan bahwa manusia itu intinya ada pada jiwanya. Ya. Kalau kita tidak merawat fisik kita, resikonya apa kira-kira Pak? Ya paling kurus, sakit, opnam, mentok-mentok mati gitu kan? Ya, itu kalau kita nggak merawat fisik kita. Kalau kita nggak merawat akal kita, apa resikonya? Hah? Ya paling blow on gitu kan? Ya, mentok-mentok gila gitu kan? Ya, gila itu kan konslet otaknya Pak, nggak berfungsi. Pertanyaannya, kalau enggak merawat jiwa kita, apa yang terjadi?
Orang bisa menjadi psikopat yang bengis dan kejam. Orang bisa melakukan pembantaian. Ya, orang bisa merusak lingkungan dan alam. Orang bisa menimbulkan madorot yang luar biasa. Kalau jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang culas, khianat. Ya, kalau menjadi bapak akan menjadi bapak yang bengis, yang KDRT kepada keluarganya. Kalau menjadi karyawan akan menjadi karyawan yang merampok. Kalau menjadi pimpinan-pimpinan yang zalim. Itu bukan karena otaknya kurang cerdas, bukan karena badannya kurang sehat, Pak. Ya, pembantaian di Gaza itu bukan karena orang Israel itu otaknya nggak berfungsi dan fisik mereka itu nggak sempurna. Otaknya cerdas luar biasa, badan mereka bagus-bagus semua, tapi ininya yang rusak, gitu loh. Ya, alam semesta ini rusak bukan karena tubuh manusia nggak sempurna, tapi karena jiwanya rusak. Maka merawat jiwa jauh lebih penting. Ya, walaupun tadi tiga-tiganya perlu kita rawat, tapi kalau ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tak mampu untuk merawat fisik atau akalnya, maka jangan sampai dia tidak mampu untuk merawat hati dan jiwanya. Kenapa? Karena memang secara realita ada orang-orang yang ditakdirkan tak mampu untuk merawat jiwa, tak mampu untuk merawat fisiknya, dan Allah tidak akan menilai daripada fisiknya. Ada yang ditakdirkan lahir cacat, nggak sempurna, tangannya buntung, atau kakinya lumpuh, atau nggak memiliki kaki, nggak memiliki tangan. Allah nggak akan tuntut dia harus punya kaki, harus punya tangan, gitu kan? Ada yang ditakdirkan memang otaknya itu pas-pasan, nggak naik kelas terus kalau sekolah. Allah nggak wajibkan dia pinter, itu kan? Ada yang ditakdirkan kulitnya hitam, badannya kecil. Allah nggak takdirkan dia seideal para binaragawan. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah nggak akan menilai kamu dari raut wajah, Allah nggak akan menilai kamu dari postur tubuh. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat adalah jiwa kamu, hati kamu, amal kamu. Nah, untuk hati, jiwa dan amal ini siapapun punya, siapapun bisa. Untuk memiliki hati yang ideal, seorang petani miskin di pelosok kampung bisa, seorang pimpinan tertinggi kekuasaannya juga bisa, seorang ustadz kiai bisa, santri pelajar baru bisa. Orang suku kulit hitam bisa, yang kulit putih juga bisa. Yang berpendidikan rendah mampu memiliki hati yang baik, yang berpendidikan tinggi juga mampu. Maka yang menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala, kulit hitam bisa, yang kulit putih juga bisa. Yang berpendidikan rendah mampu memiliki hati yang baik, yang berpendidikan tinggi juga mampu. Allah dari semua yang ada di muka bumi ini. Ya, kita nggak akan melakukan objek penelitian tentang fisik, intelek, akal atau jiwa pada selain manusia, karena mereka nggak dikasih. Binatang itu nggak dikasih seperti manusia, malaikat itu nggak punya seperti manusia, jin yang ayatnya berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu kita nggak diharuskan untuk melakukan penelitian di dunia jin, itu nggak harus, Pak. Ya, psikologi jin itu gimana sih, sakit hatinya jin itu kayak apa, itu kita nggak wajib gitu, Pak. Tapi kalau manusia wajib. Kenapa? Karena memang tadi sumber masalah di muka bumi ini manusia. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kalau tidak ada manusia, nggak ada masalah. Ya tidak? Banjir bandang, tsunami, erupsi, likuifaksi, kalau nggak ada orangnya, ada problem nggak? Nggak ada problem. Mau banjir kayak zaman Nabi Nuh itu, kalau nggak ada manusia, nggak ada masalah. Tapi cuman macet saja karena ada manusianya, masalah, gitu kan? Ya, kebakaran hutan kalau nggak ada manusia selesai. Nggak ada problem pada dunia binatang, nggak ada problem pada dunia malaikat dan jin, tuh nggak ada problem gitu. Problemnya itu ada pada manusia. Maka yang ditekankan untuk dirawat dan dijaga adalah fisik, otak dan jiwa manusia. Karena kalau tidak dirawat, ini yang menjadi problem utama kehidupan manusia. Ya. Nah, sekarang begini, kita perlu tahu gimana cara merawatnya, bagaimana cara mengobatinya. Untuk
memahami dan mengetahui cara merawat dan mengobatinya, kita perlu tahu asal usulnya. Dari mana asal tubuh manusia? Maka Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dicipta, ke tanah juga kamu akan berpulang kembali, dan dari tanah lagi nanti kamu akan dibangkitkan. Manusia itu bahan bakunya tanah. Nabi Adam dicipta Allah dengan tangannya dari sekumpulan tanah. Maka karena tubuh manusia ini terbuat dari tanah, ketika terjadi masalah, obatnya harus berasal dari tanah. Minum obat, minum herbal, minum madu, makan buah, makan daging, makan gandum, itu semua tumbuh di atas tanah. Maka kalau manusia ingin mengobati tubuhnya, ambil dari tanah. Dan itu logis. Lah, bagaimana untuk mengobati jiwanya? Jiwa ini dari mana Pak asalnya Pak? Bukan dari bumi, bukan dari Mars atau Venus. Jiwa manusia itu berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Fanafahna fihi mirruhina. Kami tiupkan roh itu ke dalam rahim ibu yang sedang hamil, ya. Di usia berapa? 120 hari. Makanya kalau sebelum 120 hari dianggap seonggok daging. Tapi kalau sudah 120 hari itu jiwa. Maka yang disebut manusia itu bukan fisik. Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Allah enggak mengatakan kullu badanin, kullu zi aklin, enggak. Tapi kullu nafsin. Kita disebut dengan kata-kata nafas atau jiwa, ruh, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, karena manusia itu hakikatnya jiwa, maka jiwalah yang harus kita rawat dengan sangat-sangat serius. Dalam bahasa yang mungkin agak ini ya, berlebihan, ya, ada ungkapan begini. Seandainya ada manusia yang kulitnya bersisik seperti ular, kepalanya bertanduk seperti kambing, pantatnya berbuntut ya seperti gajah, kemudian giginya bertaring seperti harimau. Serem kan itu Pak? Ya. Tapi kalau orang seperti ini memiliki jiwa yang bersih, hati yang ikhlas, jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya kayak binatang, dia dipanggil Allah dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga, casingnya diganti jadi laki-laki paling tampan di surga nanti. Jadi yang tadi casing binatang itu hilang Pak. Karena itu cuman cover gitu loh. Intinya ini loh, intinya yaitu apa? Nafsul mutmainnah. Sebaliknya yang casingnya keren, wajah tampan rupawan, perut six pack, dada bidang, postur tinggi 178. Tapi kalau hatinya busuk, jiwanya kotor, kufur, ingkar, gak beriman kepada Allah dan akhirat, orang seperti ini sama Allah dipanggil ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka juga dipanggil ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruk makhluk melata di atas tanah. Ya, ini maka manusia jiwa. Maka konsep insan kamil adalah konsep yang dimiliki Islam, di mana manusia hakikatnya adalah fisik, akal, dan jiwa. Dan dari ketiganya yang paling inti adalah untuk perawatan jiwa, karena perjalanan jiwa ini abadi, tidak ada matinya. Yang mati hanya fisik dan akalnya. Begitu pindah ke alam barzah, hitungan 1 pekan fisik dan otaknya sudah menjadi santapan cacing tanah. Tetapi azbuz zanab, tulang ekor yang melekat, ini nanti yang sampai hari kiamat akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, ini kalau kita membaca di dalam tulisan Imam Al-Qurtubi ada yang menarik. Kalau di dunia itu ruh ikut jasad, ya.
Nah ini kalau kita membaca di dalam tulisan Imam Al-Qurtubi ada yang menarik. Kalau di dunia itu ruh ikut jasad, ya, karena ruhnya itu tidak disiksa, ruhnya merdeka. Nah di alam barzah itu beda, jasad yang ikut ruh, yang dikampleng malaikat itu ruh. Ya, kadang-kadang jasad ada efeknya. Misalnya kuburan orang kafir itu dibuka kok gosong gitu loh ya. Tapi nggak semuanya. Sebagaimana kuburan mujahid yang mati syahid kok utuh gitu loh ya. Tapi ya nggak semuanya ya. Nah, begitu nanti di akhirat roh dan jasad sempurna. Nek sakit pol gitu ya. Nek antum pengen merasakan kenikmatan roh itu mirip seperti mimpi junub gitu loh Pak ya. Kan enak tuh. Tapi jasad merasakan nggak? Ya enggak gitu kan ya. Wong mimpi kok enak sekali gitu kan ya. Hanya tahu-tahu pas bangun kok basah gitu aja. Ya, atau mimpi lagi makan buah-buahan yang enak gitu ya. Badan nggak berubah. Nah, itu di alam barzah itu yang fungsi adalah rohnya. Tapi di akhirat itu dua-duanya akan merasakan kenikmatan yang sempurna sebagaimana kedua-duanya akan merasakan siksa yang sempurna. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah sampai pada pembahasan tubuh kita berasal dari tanah, obatnya dari tanah. Roh kita berasal dari langit. Dari mana obatnya? Maka kalau kita mengalami sakit jiwa, luka batin, trauma, hasad, dengki dan berbagai macam sakit hati lainnya, kok mencari obat dari dunia, obat dari bumi nggak bakal sembuh. Stres, obatnya apa? Ngopi, jalan-jalan. Itu yang kenyang cuman perutnya Pak. Hatinya enggak gitu loh. Ya. Maka ketika kita mengalami luka batin, luka jiwa, sakit hati, obatnya harus dari langit. Obat dari langit itu apa? Dua. Obat dari langit itu satu air hujan, yang kedua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman air hujan itu hanya bisa jatuh di fisik kita, gitu kan? Ya, air hujan itu hanya jatuh di fisik kita saja. Karena ya kalau kita menggunakan teori fisika kimia, hujan dari langit itu berasal dari bumi juga, gitu kan? Air di bumi yang menguap, kemudian apa? Turun lagi. Artinya hujan dari langit itu sebetulnya dari bumi. Ya, tetapi yang betul-betul dari langit adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah obat. Kapan Al-Qur'an diturunkan? Diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maka di sini kita bisa menarik benang merah sebuah cara berpikir bahwa Ramadan pasti bukan sembarang bulan. Ini obat yang paling istimewa untuk jiwa kita. Nah, maka tadi tema kita apa? Madrasah Ramadan sebagai tarbiyah menuju insan kamil. Apa iya Ramadan bisa menjadikan kita manusia yang sempurna? Nah, mari kita buktikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sepakat bahwa jiwa kita dari langit, maka obatnya harus dari langit, maka obat itu bernama Al-Qur'an. Ma wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini menarik. Allah enggak menyebutkan dengan kata-kata dawa, tapi menyebutnya dengan kata-kata syifa. Nek dawa itu mengobati. Sing namanya mengobati belum tentu sembuh. Tapi kalau disebut sebagai syifa, artinya apa? Penyembuh. Maka ada jaminan bahwa Al-Qur'an bisa menyembuhkan. Ya, Al-Quran bisa menyembuhkan semua sakit jiwa kita. Itu bisa sembuh dengan Quran. Maka Rasulullah menggambarkan Quran itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Apa kata Rasulullah? Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama sali ghaisin asobat ardon. Perumpamaan ilmu dan petunjuk, wahyu, Quran dan sunnah yang Allah turunkan kepadaku mirip seperti air hujan yang turun dari langit lalu membasahi bumi. Bumi yang kering kerontang, bumi yang gersang, bumi yang nampaknya itu nggak nyaman dipandang berubah menjadi hijau, tumbuh berbagai macam buah-buahan,
tumbuh berbagai macam tanaman, nampak di situ akan ada danau, empang, ya, dan berbagai macam yang tadinya itu nggak enak dilihat, kemudian dia menjadi sesuatu yang nyaman untuk dipandang. Begitulah jiwa manusia yang awalnya gersang, yang awalnya kering, begitu kena siraman Al-Quran langsung berbunga, langsung tumbuh subur kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang terkena siraman Quran, maka dia akan mengeluarkan banyak kebaikan-kebaikan. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ulas satu persatu. Secara ringkas ada 4 atau 5 amalan yang ini merupakan kurikulum di madrasah Ramadan yang dampak atau efeknya untuk perbaikan jiwa manusia ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. 1, saum, yang kedua sholat, yang ketiga tilawah, yang keempat zakat, infak, yang kelima adalah zikir doa. Nomor 1, saum. Jemaah sekalian, dengar Ramadan itu ya yang terbayang ya puasa nih Pak. Karena kalau tahajud itu tanpa Ramadan pun kita tahajud. Dengar Ramadan itu yang terbayang memang puasa. Karena kalau tilawatul Quran tanpa Ramadan pun kita tilawah. Ya. Maka Ramadan itu syahrus syam. Apa bukti bahwa puasa itu menjadi obat bagi jiwa, bagi fisik, dan bagi akal kita? Ini menariknya Pak ya. 5 kurikulum madrasah Ramadan bukan cuma mengobati jiwa, tapi mengobati apa? Akal dan juga fisik kita. Karena Rasulullah bersabda apa? Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Di tubuh kita ada segumpal daging. Kalau dia bagus, lainnya bagus. Kalau dia rusak, lainnya ikut rusak. Maka kesehatan jiwa itu sangat berpengaruh kepada kesehatan fisik. Orang itu kena ginjal, kena liver, diabetes, kena apa? Itu sumber utama paling banyak apa ya Pak? Pikiran. Jiwa yang gak tenang. Itu banyak sekali yang kemudian penyakit-penyakit akhir zaman itu dimulai dari pikiran semuanya. Ya, ini bukan ruang saya untuk bicara korelasi antara pikiran dengan berbagai macam penyakit-penyakit modern. Tapi itu semua dokter sudah bilang begitulah. Ya, betapa pentingnya pikiran itu muncul karena hati yang gelisah. Ya, maka dengan saum mari kita lihat. 1, secara fisik nampak sekali bagaimana pengaruh saum untuk kesehatan fisik kita. Yang paling mudah untuk kita cerna itu adalah tubuh itu mirip seperti mesin. Secara fisik nampak sekali bagaimana pengaruh saum untuk kesehatan fisik kita. Yang paling mudah untuk kita cerna itu adalah tubuh itu mirip seperti mesin. 1 siang kita sudah makan lagi. Kalau jam 1 siang kita makan, harusnya jam 9 malam dia baru istirahat. Tapi faktanya ba'da maghrib kita sudah di angkringan. Itu kan? Ya. Kapan mesin ini berhenti? Lambung kita mirip seperti sanyo, nyala 24 jam sepanjang tahun. Allah kasih itu yang namanya Ramadan. Untuk apa? Mengistirahatkan lambung. Dari ba'da fajar sampai terbit matahari. Itu siang hari mulai istirahat. Maka dia mulai kerucuk-kerucuk gitu Pak ya. Tapi itu kan hari pertama aja Pak. Ya sudah hari ke-7 ke-8 itu nggak sahur pun nggak apa-apa gitu loh ya. Maksudnya nggak seperti hari pertama gitu Pak ya. Ya lapar tapi nggak seperti di awal-awal karena memang kaget dalam perubahan ya. Yang pasti riwayat sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat ya. Nah ini ada korelasinya. Kenapa Nabi mengatakan salah satu tanda-tanda kiamat adalah wayad harus siman, munculnya penyakit obesitas di akhir zaman itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat ya. Yang obesitas itu kayaknya nggak mungkin deh rajin Daud, rajin Senin Kemis, rajin Syawal, rajin Ayamul Bid. Itu saya nggak pernah menemukan ada orang yang obesitas kok ini efek daripada rajin Daud, Senin Kemis, Ayamul Bid sama itu. Enggak gitu kan ya. Itu karena apa? Makanan yang tidak mampu dia kontrol.
Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dampak secara kesehatan dia. Yang kedua, dampak secara akal pikiran. Oh, Masya Allah. Bukti empiris bahwa puasa mencerdaskan akal kita itu banyak sudah diungkap. Yang ketiga, bagaimana tentang jiwa? Lebih-lebih lagi pada jiwa. Di bulan Ramadan itu kita malas untuk marah. Di bulan Ramadan itu kita hati-hati untuk dusta. Di bulan Ramadan ini kita nggak berselera, bisa menahan diri untuk berbuat maksiat dan dosa. Ya, maka begini. Ada yang menarik dalam tradisi mbah-mbah kita, sesepuh-sesepuh kita yang disebut dengan tradisi tirakat. Ya, tahu ya Pak tirakat ya Pak? Ya. Tirakat itu ada yang mengatakan berasal dari kata-kata torekot yang artinya jalan, tapi tirakat itu ada yang mengatakan berasal dari kata-kata taroka yatruku, artinya meninggalkan. Maksudnya taroka yatruku apa? Meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dunia, meninggalkan foya-foya, meninggalkan kesenangan. Untuk apa? Untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Karena jalan kepada Tuhan, jalan kepada Allah memang harus jauh dari yang tadi itu, Pak. Ya. Nah, jalannya bernama torekot. Maka torekot ini dan tarokayat ruku digabung menjadi tirakat tadi. Nah, bentuk tirakatnya para sesepuh kita itu apa? Macam-macam. Ada yang bangun malamnya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Seperti kisah salaf yang mengatakan, "Nak, aku tambah sholatku 2 rakaat untuk kesolehan diri kamu." Pernah dengar kisah ini? Ya. Ada yang tirakatnya dengan wirid, pagi 2 jam, sore 2 jam. Habis sholat subuh, pulangnya jam 7, jam 8. Habis sholat asar, pulangnya jam. Ada yang tirakatnya dengan wirid, pagi 2 jam, sore 2 jam. Habis sholat subuh, pulangnya jam 7, jam 8. Habis sholat asar, pulangnya jam. Bacain ya Latif 1000 kali. Nah, biasanya suka gitu Pak ya. Pak Kiai, rezekinya biar lancar tuh, amalannya apa toh? Kok dibocorin? Oh iya, baca Ar-Razzaq ya Razzaqu Dzul Quwwatil Matin 1111 kali. Biasanya suka dikasih resep gitu Pak sama Pak Kiai kayak gitu. Oh, seperti ada orang yang datang kepada sahabat Ibnu Abbas. Yang satu sawahnya gak panen, yang satu rezekinya seret, yang satu nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Ketika datang dikasih resep apa? Baca istighfar. Berapa kali? Ya 1000 boleh, 2000 boleh, 3000 boleh. Makin banyak makin mujarab. Biasanya begitu Pak. Ibnu Taimiyah kalau punya problem itu istighfarnya sampai 4000 kali, 5000 kali. Bapak Ibu sekalian, berbicara tirakat ini saya paling mudah untuk menggambarkan pakai logika ya. Tirakat itu mirip seperti seorang karyawan yang bekerja bukan cuma jam kerja, bukan cuma jam 8 pulang jam 4 sore. Kalau jam 8 sampai jam 4 sore itu cuma dapat UMR. Kalau sholat kok cuma 5 waktu, itu cuma UMR hadiahnya. Tapi kalau ada karyawan berangkat jam 6, pulang pada Isya, kira-kira 1 bulan dapat apa Pak? Lemburnya dihitung berapa jam itu coba. Ya, bonusnya, karirnya cepat naik. Dampak dari orang yang suka tirakat, dampak dari karyawan yang suka lembur, maka dia tadi bonusnya, gajinya, karirnya apa, mesti beda dengan yang cuman normal saja. Maka seorang hamba yang rajin tirakat, nanti lihat akan banyak sekali pengaruh-pengaruhnya di dalam hidup dia, ekonominya, keluarganya, kesehatannya dan lain-lainnya. Ya. Nah, yang menarik dari tirakat yang namanya sholat malam, zikir pagi petang, tilawatul Quran, puasa, para ulama lebih banyak milih tirakat pakai puasa. Maka di tradisi Jawa ada mutih, pati geni, ngebleng gitu Pak ya. Itu untuk tirakat. Nah, yang saya nggak mudeng itu tirakat waktu 17-an itu loh Pak. Ya. Kok malah konser dangdutan itu loh, tirakatan opong loh ya. Ya. Nah, para wali songo dulu tirakatnya nggak begitu. Yang paling banyak dipilih tirakat pakai puasa.
Kenapa mereka memilih tirakat itu puasa? Karena puasa ini mencakup semuanya. Antum kalau tirakatnya cuma bangun malam, puasanya nggak kena. Antum kalau tirakatnya cuma wiridan, puasanya nggak dapat. Antum kalau tirakatnya pakai sedekah, jor-joran, puasanya nggak dapat. Tapi begitu kita milih tirakat saum, lihat di bulan Ramadan, belum pernah kita qiyamul lail full 30 hari, puasanya nggak dapat. Tapi begitu kita milih tirakat saum, lihat di bulan Ramadan, belum pernah kita qiyamul lail full 30 hari, menerima sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih. Itu gara-gara puasa. Lihat di bulan Ramadan, infak masjid nambah atau kurang, Pak? Nambah. Orang begitu mudah berderma gara-gara puasa, ngefeknya kemana-mana. Maka para ulama, para wali dulu kalau tirakat milih pakai puasa karena dia akan dapat semuanya. Ya, nah inilah ya orang yang tirakat dengan saum itu pengaruhnya ke jiwa sangat luar biasa. Ya tentu bukan cuma Ramadan, dia nambah tirakat dengan Senin Kemis, dengan Ayyamul Bid, dengan Syawal dan sebagainya. Ya, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan di Ramadan kita percaya ternyata 1 bulan penuh itu bisa, gitu kan? Apalagi cuma Senin Kemis. Gitu ya. Kalau 30 hari aja mampu, Senin Kemis harusnya juga bisa. Nah itu nanti di luar itu kita tirakat pakai Senin Kemis. Gitu ya. Kalau 30 hari aja mampu, Senin Kemis harusnya juga bisa. Nah itu nanti di luar itu kita tirakat pakai Senin Kemis dengan harapan-harapan kita. Dan itu tradisi para salaf. Dia melakukan begini-begini itu untuk ditukar dengan apa? Kebaikan-kebaikan dunia yang mereka inginkan. Seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ya, ini kita dianjurkan untuk bertawasul dengan amal soleh kita. Kalau saya menggambarkan begini Pak, amal soleh, ibadah yang kita lakukan itu seperti nabung. Jenengan punya simpanan, suatu saat ada promo murah bisa beli. Nah kalau nggak punya simpanan, pas ada promo murah tetap cuman bengong gitu loh. Maka kasihan kalau orang itu nggak punya tabungan amal soleh, ketika dia punya masalah, ya dia nggak bisa menyelesaikan. Nih misalnya jenengan punya simpanan nih, deposito punya sekian ratus juta atau miliar, punya surat tanah, punya sertifikat motor, mobil dan sebagainya. Suatu hari, naudzubillah, anak opnam masuk ruang ICU, masih agak tenang nggak? Berapa biayanya? Habis 100 juta. Ah nggak apa-apa, masih punya 1 miliar kok, gitu loh Kak. Tapi nek nggak punya simpanan coba, panik nggak kira-kira? Cari utangan sana, cari utangan sini, baru mulai nabung, ya udah terlambat, begitu loh, ya. Sudah kecelakaan baru mulai nabung. Nabung itu sebelum kecelakaan, gitu. Padahal musibah dalam hidup niscaya nggak itu? Niscaya. Lah itu kita perlu tirakat, ya, dengan apa namanya amal-amal soleh tadi, supaya pada saat terjadi musibah hati kita tetap tenang. Saya tanya dengan secara sederhana aja, antum kalau kena musibah itu lebih tenang megang duit atau nggak megang duit? Ayo. Saya tanya dengan secara sederhana aja, antum kalau kena musibah itu lebih tenang megang duit atau nggak megang duit? Ayo. Masa bisa ke dokter, maaf Pak dokter saya tawakal pada Allah, begitu kan ya. Ya nggak begitu gitu kan ya. Tetap syariatnya ditempuh. Nah ini ya, satu amalan saum yang menjadi tirakat kita itu menjadi obat buat jiwa kita. Yang kedua, amalan sholat. Apa bukti bahwa sholat punya pengaruh pada fisik, otak dan jiwa kita? Satu, kalau fisik secara sederhana sudah banyak ustadz yang plus dokter, ustadz plus terapis, herbalis yang bisa menunjukkan fakta bahwa gerakan sholat, ibadah sholat punya pengaruh yang luar biasa untuk kesehatan. Dokter Sagiran, kemudian Dokter Muhammad Soleh, itu dia punya buku-buku dan pelatihan sholat untuk kesehatan. Dan memang secara sederhana Pak, Masya Allah Pak, semua gerakan sholat
itu kalau dipraktekkan punya dampak kesehatan yang dahsyat. Buat bapak-bapak yang umurnya udah 40, 50, 60, olahraga yang ideal bukan ngangkat barbel, bukan nge-gym, tapi jalan kaki. Gitu kan ya. Terbayang nggak bahwa kita sehari 5 kali bolak-balik ke masjid jalan kaki? Gitu kan ya. Dengkul kita, pelumasnya tetap terjaga, Pak. Gitu loh ya. Itu olahraga yang paling baik buat generasi yang sudah semacam itu. Makanya Nabi sampai nge-warning gitu ya. Dikasih pahala yang berlipat buat yang ke masjid jalan kaki. Kenapa? Langkahnya akan dihitung kebaikan dan menghapuskan dosa. Tapi dari sisi kesehatan pengaruhnya besar. Bahkan khusus sholat Jumat dikasih tambahan. Wa yamsi walam yarkab. Dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Itu Nabi sampai menekankan khusus untuk Jumatan. Ya. Maka naik Jumatan idealnya jalan kaki, tidak pakai kendaraan. Kalau ada yang berdalih, Ustadz, bukankah setiap tetes bensin itu juga akan bernilai? Oh iya benar gitu ya. Ya monggo begitu kan ya. Itu saya nggak akan bantah. Cuman ini kalau bicara dari sisi kesehatan gitu kan ya. Nah itu dapat itu buat yang jalan kaki ya. Bagaimana buat otak? Masya Allah. Fadilah keutamaan sholat buat kecerdasan otak kita sudah teruji ya. Yang ketiga buat kesehatan jiwa kita, apalagi buat jiwa kita. Untuk dua amalan ini Allah berfirman wasta'inu bis sabri wassalah. Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita satu-satunya media resmi dialog antara kita dengan Allah itu cuma sholat. Yang lainnya itu bisa ketumpuk-tumpuk ya. Media yang paling pokok cuma sholat. Mudahnya begini deh, kalau Anda punya problem, punya masalah, kemudian pengen ngadu kepada Pak Presiden, antara antum ngirim surat ke Pak Presiden atau gubernur atau wali kota, pokoknya penguasa lah ya, yang surat itu diterima oleh satpam lewat pintu belakang, dengan antum duduk jejer sebelahan atau adep-adepan ngomong menceritakan, terus Pak Presidennya ngemantuk-mantuk, ya oke, tenang, saya bereskan. Lebih mantep mana kira-kira? Lebih mantep kalau kita adep-adepan. Itulah yang terjadi pada sholat. Enggak ada perantara, langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cerita Ibnu Qayyim ini menarik sekali. Beliau menggambarkan orang yang sholat, ketika dia punya problem, utang, masalah yang bertumpuk-tumpuk ya, kemudian dia datang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mirip seperti seorang rakyat yang mengetuk pintu penguasa. Kemudian dibukakan pintunya, dia masuk ke dalam istana, lalu menceritakan masalah apapun kepada sang tuan raja tadi, lalu sang raja bilang, tenang, nanti tak bereskan. Maka orang ini akan keluar meninggalkan istana dengan wajah yang berbeda dibandingkan ketika dia mau masuknya. Jadi kan punya masalah utang, wajahnya suntuk apa ceria, Pak? Suntuk, ya, nggak enak dipandang, tatapan kosong, senyum hambar. Ya, kalau Anda punya tetangga sebelah yang kaya raya, miliarder, baik hati, dan itu teman TK, SD, SMP, SMA sampai S2, teman main, teman ngopi, teman jalan-jalan, Anda punya problem. Waktu Anda datang ke rumah dia, itu perasaannya suntuk, wajahnya nggak enak dilihat, hatinya gelisah. Begitu masuk, pintu dibuka, diucapkan ahlan wa sahlan, Anda duduk ngobrol, terus Anda ceritakan semua masalah, lalu dia bilang, jangan khawatir, kita kan teman, gitu kan? Ya, apa masalah kamu? Ceritakan semuanya. Cerita semua, lalu kawan kita yang kaya miliarder tadi bilang begini, ini ATM saya bawa, ada duitnya 10 miliar. Kira-kira keluar dari rumah tetangga kita, wajah kita berubah nggak, Pak? Hah? Apa yang terjadi kira-kira? Senyumnya lebar, sumringah, cerah, rasanya dunia tuh di dalam genggaman. Pertanyaan saya, duitnya sudah ada belum? Belum. Apa yang membuat kita sumringah? Hah? Bukan, kita percaya sama omongan dia. Gitu loh. Ya tidak? Ya. Nah, kalau yang ngasih ATM itu apa namanya?
tukang becak miskin begitu. Nih ATM, padahal gambarnya KTP gitu loh ya. Kira-kira Anda tenang nggak? Ya nggak tenang. Yang membuat Anda percaya itu karena dia yang ngomong. Coba Bapak Ibu tahu ya, orang kampung transaksi tanah yang beli itu miliarder, terus dia bilang, "Pak, saya bayar pakai transfer ya Pak." Boten. Pengen uang tunai, aku nggak percaya sama transfer, gitu loh. Kenapa nih nggak percaya? Karena nggak kenal transfer itu apa. Taunya harus uang utuh. Tapi buat kita yang percaya, begitu dikasih struknya, nih transfer berhasil. Percaya nggak? Percaya. Udah biasa interaksi dengan bank, gitu kan? Ini bukti nyata. Dicek buku tabungannya, buka mobil banking kita. Oh iya, uang udah masuk. Anda tenang, itu kan ya? Nggak harus nggak harus nunggu dapat uang satu koper, itu enggak. Cukup ada bukti itu Anda tenang. Nah, begitulah yang terjadi pada mereka yang mengetuk rumah Allah lalu datang kemudian mengadu, terus Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang itu keluar dari masjid mesti wajahnya berubah. Nah, kata beliau, kalau ada orang yang masuk masjid kok keluar wajahnya nggak berubah, ya, kok masih sama saja suntuknya, kok masih sama saja kecutnya, gitu ya, apa yang terjadi sebenarnya? Lebih suntuk lagi pas buka pintu sendalnya hilang, wah tambah nggak karuan, itu kan ya. Ya Allah, apes malam gitu ya. Ya. Itu kalau ada orang yang nggak berubah, berarti tadi tidak ngobrol beneran sama Allah, gitu loh. Ya. Berarti dia melengos, ngelamun, nggak karu-karuan, pikirannya entah kemana, maka nggak ada hasil. Sama sepertinya dengan datang ke presiden, ke gubernur, ke teman baik, tapi ketika pintu dibuka, jenengan malah jalan-jalan, ya, diajak ngobrol malah lengos, ya, nggak mudeng dengan apa yang dia kasih gitu ya. Dikasih ATM, apa ini? Aku nggak suka, begitu kan ya. Kita nggak tahu nih ATM 10 miliar gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada hamba ketika dia tidak mampu memaknai hakikat sholat dia. Ya, maka ada batas minimal orang itu bisa khusyuk, yaitu paham bacaan sholat. Dari sini saya bisa menerima logika sebagian tafsir ketika menjelaskan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Qur'an berbahasa Arab supaya kalian berakal. Itu tafsirnya agak kejem, Pak. Tafsirnya itu begini, tafsir ayat tadi itu begini. Kamu baru berfungsi otaknya kalau sudah bisa bahasa Arab. Gitu loh, ya. Kejem, Pak. Tafsirnya itu begini, tafsir ayat tadi itu begini. Kamu baru berfungsi otaknya kalau sudah bisa bahasa Arab, gitu loh, ya. Tablik akbar, antum sama yang tuli sama nggak kualitasnya? Maaf ya, maksudnya antum yang nggak paham bahasa Arab sama sekali gitu loh, ya. Sama nggak kualitasnya? Sama. Punya telinga nggak ada bedanya, gitu loh, ya. Nggak mudeng kan? Belum, gitu kan? Itu kan kayak TKI di Arab yang diomelin sama majikannya, amin, gitu loh, ya. Nggak mudeng kan? Belum, gitu kan? Itu kan kayak TKI di Arab yang diomelin sama majikannya, amin, itu loh. Nah, tapi tentu kalau divonis bahwa antum dikatakan berakal hanya ketika paham bahasa Arab secara penuh, yo kasihan. Maka minimal bahasa Arab yang kita pahami apa? Bacaan sholat. Itu loh maksud saya, ya. Bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam, kalau bisa tahu terjemahannya, jangan sampai nggak mudeng. Nanti nggak nyaman, masanya kita mengucapkan itu nggak nyaman karena nggak tahu artinya, gitu, ya. Ini tadi ya tentang la'allakum ta'qilun, gitu ya. Nah, kalau nyaman itu insya Allah gitu, menikmati resep sholat itu
bisa manjur buat kita. Jadi betul-betul datang ngobrol sama orang kaya, begitu kan, yang baik hati, dan kita paham bahasa dia, gitu. Nah sekarang begini, kalau di sebelah Anda ada rumah orang kaya, yang saya katakan tadi miliarder, ratusan miliar duitnya tadi, tapi dia orang Barat, ya, nggak kenal kita, orang Australia, ya, kita nggak pernah kenal dia, rumahnya kayak begitu. Pertanyaan saya, berani nggak ketika Anda punya masalah mengetuk pintu rumah dia? Berani nggak? Nggak. Kenapa? Nggak kenal, nggak deket. Tapi ini itu rumah orang tua kita, berani nggak? Nyelonong gitu kita, ya. Rumah bapak kita kok. Berarti kalau ada orang yang nggak berani minta kepada Allah, kemungkinannya cuma dua. Satu nggak kenal, dua nggak deket. Itu aja, ya. Kalau kita nggak pede untuk minta kepada Allah, ya cuma dua itu aja. Satu nggak kenal, dua nggak deket. Nggak kenal, nggak deket, bikin kita nggak yakin, gitu, ya. Bikin kita nggak yakin. Maka hanya yang satu nggak kenal, dua nggak deket. Nggak kenal, nggak deket, bikin kita nggak yakin, gitu, ya. Bikin kita nggak yakin. Maka hanya yang kenal. Anda tidak paham artinya pun bisa dibuat tenang. Orang kafir pun bisa membedakan kedalaman bahasa Arab Quran dengan bahasa Arab manusia, ya. Apalagi kalau kemudian kita Islam, belajar, lebih akan nikmat lagi. Pertanyaannya, berapa dosis standarnya? Ini yang menarik. Quran sebagai obat tidak ada cerita overdosis. Nggak ada orang itu sakit gara-gara overdosis baca Quran. Yang terjadi kepada kita tidak sehat justru dosisnya kurang. Itu loh Pak. Ya, berapa dosis idealnya? Dosis minimalnya adalah 1 bulan 1 kali khatam. Ya, terus yang ideal berapa? Yang ideal, yang paling jos itu 10 kali khatam. Sebagaimana kisah sahabat Nabi, ya Rasulullah, berapa kali saya harus ngatamin Quran? Minimal sekali. Sekali gampang ya Rasul. Kalau gitu 2 kali. 2 kali saya kuat ya Rasul. 3 kali. 3 kali saya sanggup ya Rasul. Sepekan sekali. Sepekan sekali saya masih lebih kuat ya Rasul. Sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali saya masih sanggup ya Rasul. 3 hari sekali. Di dalam jiwa kita ada dosis 1, 2, 3, 4, 8, 10. Kan begitu. Di tubuh kita juga ada levelnya Pak. Level sehat itu ada 4. Sehat, bugar, kuat, perkasa. Jenengan kalau fisik pengen yang mana? Sehat, bugar, kuat, perkasa. Nek perkasa gambarannya anggaplah seperti aderai, ya. Tapi saya kasih tahu rumusnya Pak ya. Nek mau kayak aderai, ya, itu telur ayam kampungnya 10 butir sehari, madunya 200 ml, dagingnya 1 kilo, susunya 2 liter, buahnya 1,5 kilogram, sayur mayurnya, renangnya 1 jam, larinya 2 jam, main gymnya 3 jam. Pertanyaan saya, kalau gaji Anda UMR, kira-kira kelenger nggak? Itu gajinya 7 koma saja, hari ke-7 sudah koma Pak, gitu ya. Nah berarti gimana dong? Ya nggak usah yang perkasa, yang sehat aja, gitu loh ya. Pertanyaan saya, kalau Anda memaksakan satu hari 10 juz, yang terjadi pada hidup Anda gimana kira-kira? Bagus nggak? Belum tentu, gitu kan? Anda punya anak kecil banyak, bekerja di pabrik atau di toko. Anda punya istri yang butuh dibantu. Anda macam-macam, nggak bakal sanggup sehari 10 juz. Nek jenengan paksakan, mesti berantakan rumah tangganya. Tapi beda cerita, nek jenengan itu ustadz, hafid, mungkin mertuanya miliarder, itu loh ya. Anda jadi muhafid di pondok pesantren, terus mertua ngomong gini, rasa nyambut gawe, tak cukupi semuanya, ya. Yang penting ini pondok tolong dijaga. Itu 10 juz mempan lah, itu loh ya. Maksudnya nek sehari 10 juz dengan posisi kita kayak gitu, aman semua, itu loh Pak, ya. Tapi nih model kita maksakan 10 juz begitu, ya coba-coba. Makanya Nabi kasih grade yang 1 kali hatam. Nek 1 kali hatam itu kan gampang. 1 juz itu cuma setengah jam. 1 hari kita dikasih 24 jam. Masa sih investasi setengah jam nggak kuat? Menurut ya.
Makanya saya sering bilang berdasarkan hadis ini, orang Islam yang paling males itu minimal 1 juz 1 hari. Nek kurang dari 1 juz embuh jenenge apa itu? Ya, raruh itu ya. Ini Pak ya. Jadi apa namanya? Ini dosis untuk baca Quran. Nah, saya beritahu tips ini mungkin sudah pernah saya sampaikan tapi saya ulang lagi. Gimana caranya supaya bisa istiqomah sampai mati baca Quran minimal 1 juz. Ya, saya nggak perlu nanya siapa yang sudah bisa istiqomah, siapa yang belum. Tapi barangkali tips ini ada yang belum tahu. Karena sejak tips ini saya praktekkan relatif tidak pernah bolong. Jadi saya baca kisah tentang 2 pemuda yang berdebat tentang kalender Hijriah. Dan yang satu pemuda ini selalu tepat. Dia bisa mengatakan sekarang tanggal 10 Syawal, sekarang tanggal sekian. Ketika ditanya kok kamu selalu tepat, dia bilang ya sebab saya sekarang sedang baca juz ke-10. Ya sekarang saya baca juz ke-5 gitu ya. Nah berarti apa? Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 tepat. Dia bilang ya sebab saya sekarang sedang baca juz ke-10. Ya sekarang saya baca juz ke-5 gitu ya. Nah berarti apa? Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 10, tanggal 15 kok baru juz 11? Utang. Sing namanya utang kudu dibayar. Ya, antum puasa terus sakit di luar Ramadan ditembus gak? Kita bayar itu Pak. Kenapa? Karena kita anggap utang. Tapi maaf, mereka-mereka yang di pinggir jalan itu Pak, yang Ramadan itu tetap masuk warung itu Pak, kira-kira di luar Ramadan dibayar gak? Enggak, karena nggak dianggap utang. Ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas itu dibayar. Kenapa? Ini utang, gitu ya. Maka jadikan Quran itu sebagai utang ketika kita belum 1 juz. Jadi ketika tanggal 15 kok baru juz 11, wah utang. Berarti mainnya dikurangi, tidurnya dikurangi, jalan-jalannya dikurangi, utangnya disaur dulu, gitu loh. Baru nanti beraktivitas. Syukur-syukur punya saldo, gitu ya. Hari ke-15 kok juz 20. Wah aman nih kayaknya orang mau juz era apa. Benar Pak ya. Ya. Nanti kalau baca ya setengah juz aja. Sing penting akhir bulan kudu cair gitu loh ya. Kudu selesai 30 juz. Terakhir sedekah. Nah ini manfaatnya sudah sangat jelas sekali. Intinya ini adalah ibadah-ibadah yang menjadi kurikulum Ramadan menuju insan kamil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Agak panjang ya, mudah-mudahan faedah buat kita semuanya. Gak ada sarapan pagi tuh Pak ya, jadi gak apa-apa begitu loh ya. Mudah-mudahan faedah, Allah terima puasa kita, Allah jadikan kita bisa menikmati kurikulum madrasah Ramadan tadi sehingga kita lulus menjadi insan kamil. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.